Gratis Education. Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar materi mengenai tata bahasa atau biasa disebut grammar dalam bahasa Inggris. Nah, kalau ngomong-ngomong soal grammar, itu pasti kaitannya tuh erat sama yang namanya tenses. Nah, kita pertama akan belajar tentang tenses dulu nih. Yang pertama itu tenses yang biasa muncul di soal atau ya yang paling sering digunakan adalah simple present tense. Jadi simple present tense ini menunjukkan kejadian yang terjadi di masa sekarang, yang terjadi pada saat ini, ataupun menunjukkan fakta atau kebiasaan yang sering dilakukan. Nah, untuk rumusnya sendiri ada subjek diikuti verb bentuk dasar atau verb 1. Misalnya, he always worked very hard in the company. Nah, di sini ada kata always. Always itu kan artinya selalu ya. Jadi dia menggunakan simple present tense. Karena subjeknya he, maka work diikuti s. Oke. Jadi untuk subjek he, she, it itu verbnya diikuti s atau es. Untuk kalimat negatifnya, he does not work very hard in the company. Kenapa menjadi does not? Karena bentuk verb 1 plus ses itu jika diubah menjadi kalimat negatif atau kalimat tanya menjadi does. Plus verbnya kembali ke bentuk dasar atau verb 1 tanpa tambahan s atau es. Oke. Kemudian ada present continuous tense. Nah, present continuous tense itu digunakan untuk membicarakan kejadian yang sedang berlangsung pada saat ini gitu. Misalnya gini, at the moment itu kan sekarang ya, just now juga sekarang, now, right now. Kemudian listen, look gitu kan, ya, lihat deh gitu kan, itu kan berarti kan sekarang kejadiannya. Nah, misalnya gini, look, he's talking with his classmates. Lihat tuh, dia lagi ngobrol sama temen satu kelasnya. Gitu. He is talking, it's talking. Subjek diikuti to be, is, mr, diikuti verb ing ya. Karena he maka subjek to be-nya adalah is, kemudian diikuti verb ing talking. Kalimat negatifnya he is not. Nah, ini tinggal tambahin not aja di antara to be dan verb ing-nya. He is not playing computer games right now. Untuk kalimat tanya is-nya diubah to be-nya di mana di sini is itu dipindah ke depan, kemudian subjek diikuti verb ing. Is he playing computer games at the moment? Gitu. Nah, selanjutnya ada present perfect tense. Present perfect tense itu menekankan pada hasil yang menunjukkan aksi yang masih sedang berlangsung atau baru saja selesai. Jadi, kejadiannya tuh udah selesai, tapi hasilnya tuh masih ada sampai sekarang gitu. Misalnya gini, he has already finished his homework. Nah, misalnya ini konteksnya kalau lagi di sekolah gitu ya, he has already finished his homework. Berarti kan dia udah mengumpulkan, udah mengerjakan, udah selesai ngerjain tugasnya. Nah, hasilnya apa? Hasilnya ya sekarang dia udah ngumpulin gitu. Kemudian, he has not been to Australia so far gitu. Dia belum pernah ke Australia sampai saat ini gitu. Ya berarti hasilnya apa ya, sampai saat ini dia belum pernah ke Australia gitu. Kemudian, has he completed the arrangement for the coming event up to now? Apakah dia sudah menyelesaikan arrangement itu adalah seperti rencana ya, arrangement susunan acara gitu ya, untuk acara yang akan datang sampai sekarang udah diselesaiin belum gitu. Jadi kan ada hasilnya kan. Kalau misalnya udah complete itu berarti misalnya kalau udah complete itu akan ada hasilnya, misalnya berbentuk laporan atau apa gitu. Nah, selanjutnya adalah present perfect continuous tense. Jadi, tenses ini digunakan untuk mengungkapkan aksi yang telah selesai
pada suatu titik di masa lampau atau aksi telah dimulai di masa lalu dan terus berlanjut sampai sekarang. Nah, biasanya aksi tersebut ada durasi waktunya dan ada relevansinya juga dengan kondisi sekarang. Untuk rumusnya sendiri, subjek diikuti has atau have, diikuti been, diikuti verb ing. Misalnya gini, he has been working here since 1996. Dia sudah bekerja di sini sejak 1996. Nah, di sini has been working, dia kan berarti mulai bekerja kan tahun 1996. Nah, berarti dia tuh sampai sekarang itu masih tetap kerja di sini gitu. Ada relevansinya dengan kondisi sekarang. Misalnya gini lagi, has not been speaking for the last 3 hours. Dia belum berbicara selama 3 jam terakhir gitu. Ya hasilnya sampai sekarang berarti dia tetap diem gitu. Kemudian untuk kalimat tanya gimana formatnya, has-nya dipindah ke depan, diikuti subjek, diikuti been, verb ing. Has he been playing the computer game all day? Nah, selanjutnya ada simple past tense. Nah, simple past tense itu digunakan untuk mengungkapkan suatu kejadian yang benar-benar udah selesai. Berarti ya emang udah terjadi masa lampau dan ya udah selesai, nggak ada korelasinya sampai sekarang. Misalnya gini, last year he always worked until night. Tahun lalu dia selalu work until night. Nah, berarti dalam konteks ini di tahun ini atau sekarang dia tuh udah nggak pernah work until night lagi gitu. Kemudian he did not go to school this morning. Dia nggak pergi ke sekolah pagi tadi gitu. Kalimat tanya contohnya, did he pay the bill yesterday? Apakah dia udah bayar tagihannya kemarin? Nah, terus ada past continuous tense nih. Nah, past continuous tense itu digunakan untuk aksi yang sedang terjadi pada waktu tertentu di masa lampau. Nah, ada dua kejadian nih di sini. Dua kejadian di masa lampau, satu kejadian menginterupsi kejadian yang lain. Kejadian yang sedang diinterupsi menggunakan past continuous tense. Jadi gini, ada dua kejadian guys. Misalnya gini, he was speaking when I entered in room. He was speaking. Jadi ini ada kejadian dia lagi ngomong, diinterupsi sama kejadian ini. I entered in room. I entered in room itu kan kejadiannya kan belakangan. Nah, jadi yang kejadian yang pertama ini, he was speaking, dia pakainya past continuous tense karena dia yang kejadian yang diinterupsi. Kemudian, he was not doing his homework at this time yesterday. Nah, tapi ini satu kejadian doang sih contohnya di sini. Ya, dia tidak mengerjakan PR-nya pada saat-saat seperti ini, pada kayak misalnya jam-jam sekarang pada hari kemarin gitu. Itu. Nah, terus kalau past perfect tense itu digunakan untuk menunjukkan sebuah kejadian yang terjadi sebelum waktu tertentu di masa lampau. Gini, he had finished his designs before he went to work yesterday. Di sini ada dua kejadian nih, he had finished his design sama he went to work yesterday. Yang kejadian duluan yang mana? Yang had finished his design kan, karena dia tuh udah nyelesain desainnya duluan sebelum dia pergi kerja gitu. Jadi kejadian duluan itu pakainya ini past perfect tense, had finished ini. Nah, kejadian yang belakangan pakainya simple past tense ya, di sini jadi pakai went aja. Untuk contoh yang kalimat negatif dan kalimat tanya bisa kalian baca sendiri. Kemudian ada past perfect continuous tense. Nah, ini adalah aksi yang terjadi di masa lalu dan telah selesai pada suatu titik di waktu tertentu di masa lalu, tapi tenses ini menekankan pada durasi kejadiannya. Misalnya, he said that he had been working here for 10 years. Dia bilang bahwa dia tuh udah kerja di sini selama 10 tahun. Ada 10 years itu kan
durasi waktu kan. Nah, itu menekankan durasi waktu itu. Nah, terus ini ada juga kalimat negatifnya. He was told that his child had not been eating since 2 p.m. yesterday. Jadi misalnya dia diberitahu bahwa anaknya itu belum makan sejak jam 2 kemarin gitu. Nah, tapi di konteks ini tuh berarti sekarang itu anaknya udah dikasih makan. Kenapa? Soalnya ini tuh had not been eating-nya itu kemarin gitu, since 2 p.m. yesterday, tapi ya sekarang tuh udah gak terjadi lagi gitu. Itu guys. Nah, biar waktunya gak terlalu lama, kita akan lanjutkan di video part kedua ya, teman-teman. Jadi, see you di video part kedua, oke? Ladies Education.